sekarang kita akan masuk ke praktikum modul 2, yaitu adalah praktikum domain waktu dan domain frekuensi. Nah, jadi sekarang kita akan lebih banyak mengulik mengenai tools-tools yang ada di Simulink ya. Nah, teman-teman kalau mau mengikutin boleh, tapi kalau mau nyimak dulu dan melakukan praktikumnya belakangan juga boleh. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan yang disebut sebagai sistem suspensi. Sistem suspensi, sistem pengereman, mungkin sempat kemarin ada kelas B yang sempat dibahas soalnya. Jadi, ya layarnya ini kelihatan? Tidak kelihatan, Pak. Apa? Tidak Belum kelihatan? terlihat. Oh, Belum kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Bapak. oke, sebentar ya kalau begitu. Oh iya, sip. Nah, jadi hari ini kita akan memodelkan ini. Mungkin minggu depan kita akan melakukan model yang sama, tapi kita akan melakukan tuning secara manual bagaimana kita membuat PID controller kita sendiri tanpa menggunakan auto tune yang didasarkan pada MATLAB. Jadi kita bisa menentukan nanti nilai TI, nilai KP, KI, KD-nya berdasarkan teori yang ada. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk materi minggu depan. Tapi untuk materi sekarang, kita akan memodelkan sistem suspensi dengan ada dua, yaitu di domain waktu sebelum transformasi Laplace dan juga setelah transformasi Laplace. Ini ya cerita sebentar dulu ya sebelum kita masuk ke praktikumnya. Nah, jadi sistem suspensi ini ya memang adalah dasar dari bagaimana sebuah mobil mengerem gitu kurang lebih. Terdiri dari pertama pegasnya, kedua yaitu adalah sistem peredam, dan yang ini adalah massa si mobil yang harus ditahan oleh pegas dan juga oleh peredam. Kurang lebih ini sebenarnya tiga komponen utama. Jadi ini pegas, peredam, dan juga massa kendaraan yang harus diredam. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana gayanya? Secara net total gayanya akan menjadi gaya dari si bendanya, massa dikali percepatan, lalu peredamnya ditambahkan peredam dikali kecepatan, B kali V, dan yang terakhir adalah kalau pegas, berarti kan rumus gaya untuk pegas adalah F sama dengan K kali X. Nah, kita modelkan kurang lebih ujungnya seperti ini. Ini kan A itu adalah turunan turunan dua kali dari posisi, V itu adalah turunan sekali dari posisi. Nah, kita manipulasi perhitungannya hingga sebagaimana nanti kita mendapatkan turunan dua kali dari X, atau ya ini berarti sebenarnya ini percepatan sama dengan 1/m. Nanti kalian bisa ikuti matematikanya. Gampang, 1/m dikali F dikurangi Bx dot, berarti Bv dikurangi Kx. Nah, ini untuk domain waktu. Sedangkan untuk domain frekuensi, kita berbicara mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini, ya ini kalau persamaan ini transformasi Laplace, ujungnya akan menjadi seperti ini. Menjadi persamaan orde 2. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum ada? Oke. Nah, jadi praktikum hari ini itu mencoba pertama memodelkan sistem suspensi, dan satu lagi adalah membuktikan bahwa sebenarnya domain frekuensi
sama domain waktu itu sama. Jadi sebenarnya transformasi Laplace itu digunakan untuk memudahkan perhitungan dari turunan 2 kali menjadi fungsi kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan menggunakan MATLAB-nya. Simulink. Create blank model. Seperti yang udah teman-teman coba kemarin. Mungkin udah lama ya, semoga aja nggak lupa. Nanti mungkin ada kelas ini berkali-kali, jadi mungkin lama-lama ingat sendiri. Nah, kita sekarang mencoba untuk memodelkan persamaan ini. X2 dot sama dengan 1 per M dikali F min BX dot min KX. Jadi pertama, yang harus kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah integrator. Kenapa kita butuh integrator? Karena kita punya X turunan 2 kali. Dan hingga mencapai X. Berarti X ini perlu diintegrasi sebanyak 2 kali agar mencapai X. X dot, X double dot diintegrasi menjadi X dot, diintegrasi lagi menjadi X kan. Konsep dasarnya seperti itu. Percepatan diintegralkan menjadi kecepatan, diintegralkan lagi menjadi posisi. Karena kita ada integral 2 kali, maka kita butuh yang disebut sebagai integrator. Ini bisa kita perbesar sesuai keinginan. Integrator. Oke. Nah, kita hubungkan. Pertama, X double dot sebagai input. Nah, cara membuat tulisan seperti legenda tulisan seperti itu, kalian tarik ini pertama, lalu kalian klik arah panahnya, tulis ya legenda yang kalian inginkan. Saya ingin menulis X double dot, X dot dot, seperti itu. Lalu ditarik lagi agar bisa diintegralkan lagi. Jadi input X double dot diintegralkan menjadi X dot. Lalu akhirnya dia diintegral, setelah X dot diintegralkan dia menjadi X. Sampai sini masih paham? Mbak. Oke. Sip. Sebenarnya ujungnya kita ingin memodelkan persamaan ini aja sih. Nah, lalu ada beberapa faktor pengali dari pertama X dot dikalikan dengan B, X dikalikan dengan K, lalu ujungnya nanti terakhir 1 per M. Kita nanti butuh karena ada 3 kali pengalian, jadi ada nanti disebut sebagai gain. Gain itu kan sebenarnya pengali kan. Nah, jadi kita kurang lebih butuh 3 gain. Pertama, kita lihat dulu. Maaf. Nah, X dikalikan dengan K. Lebih tepatnya min K. Berarti ini kan X keluarannya dari hasil integral ini. Lalu ini harus dihubungkan dengan ini supaya bisa dikalikan. Ini kita ganti dulu. Kita ganti gainnya dengan min K. Karena tadi X dikalikan dengan min K kan. Lalu apply. Lalu klik OK.
Nah, supaya sedikit rapi ya, bisa kita putar ini dengan cara kalau kita ingin memutar arah gainnya, jadi dari tadinya arah ke kanan menjadi arah ke kiri, bisa kita pilih format, lalu kita flip block. Nah, jadi bisa kita hubungkan antara ini, antara X dengan gain min K. Lalu, X dot dengan min B. Nah, X dot ini kan dikalikan dengan min B. Nanti sebenarnya K sama K min B itu bisa diisi dengan angka apapun. Cara inputnya bagaimana nanti saya ajarkan, tapi untuk sekarang kita ikuti dulu. Format, flip block biar arahnya berganti. Nah, kita hubungkan dengan X dot. Oke, itu untuk pertama. Sekarang kita ingin membuat formula yang ini, F dikurangi min Bx dot dikurangi Kx. Berarti kita harus buat dulu F-nya. F ya itu kita bisa buat dengan membuat step. Nah, stepnya bisa kita ganti dengan final value yaitu adalah F. Karena tadi kan F dikurangi kan. Apply, oke. Nah, sekarang kita bisa ambil sum. Di sini kita bisa, untuk biar jadi bisa dikurangi 2 kali, berarti kita butuh sekitar 3 input. F, min Kx dot, min Kx dan min Bx dot. Nah, ini sudah kita ganti dengan F. Lalu X dot dikalikan dengan min B, kita masukkan ke sini. Berarti kan ini F ditambah dengan min B X dot. Berarti kan ujungnya sama aja dengan F min Bx dot kan. Sebenarnya seperti itu. Lalu yang X. X kan min Kx. Berarti F ditambah min Kx. Berarti sama aja ujungnya dengan F min Kx. Berarti ini F ditambahkan dengan min Bx dot ditambahkan dengan min Kx. Ujungnya sama saja dengan ini kan. Nah, sekarang ini semua ketika F sudah dikurangi dengan min Bx dot dikurangi dengan Kx dikalikan dengan 1/m by gain ketiga tadi. Nah, untuk memperbaiki ini bisa sebenarnya lebih enak dihapus, nanti bikin lagi. Nah, tapi yang penting adalah ini F, ini X dikurangi min Bx dot dikurangi min Kx. Lalu ini semua dikalikan dengan 1/m. Apply, oke. Setelah ini semua dikalikan, ujungnya sama dengan X double dot. Nah, maka dari itu sebenarnya ini semua nanti membentuk sebuah loop.
di mana semua elemen di sini saling bersambung satu sama lain. Nah, kita di sini ingin melihat nilai x dot, nilai x dot dot sama nanti nilai f. Berarti kita butuh sekitar 4 scope. Berarti kita ambil di sini biar bisa melihat x-nya, lalu kita ambil buat scope lagi untuk melihat nilai x dot, ambil scope lagi untuk mengambil nilai x dot dot, dan terakhir kita ambil scope lagi untuk melihat nilai f. Seperti itu. Lalu kita save, jangan di run terlebih dahulu. Save saja. Namanya sebenarnya bebas, cuma tolong dihafalkan namanya ya. Latihan 2 gitu, latihan modul 2. Save. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan input nilai pada M, pada min B, dan juga pada min K, dan juga pada F. Caranya kembali lagi ke MATLAB. Kita buat script, new script. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai apapun pada B, pada F, pada M, sama pada K. Nah, untuk percobaan kali ini, dicoba dulu nilai set B10, K20, F1, dan M1. Berarti B sama dengan 10, caranya seperti ini kalau menulis di MATLAB. Kalau kurang lebih sama seperti C++ kalau pernah nyoba. K sama dengan 20, F sama dengan 1 Newton, dan M sama dengan 1 kilo. Nah, bagaimana kita menghubungkan script ini dengan tadi Simulink? Caranya dengan menggunakan sim, lalu dalam kurung, kita panggil lagi, petik 1, panggil lagi tadi project yang sudah kita buat, latihan modul 2.xlx. Kita save, beri nama yang berbeda dari latihan modul 2, jangan sampai sama. Kalau sama nanti si MATLAB-nya bingung mau memanggil yang mana. Save. Pastikan beda nama ya. Nah, kalau sudah bisa kita run semuanya. Sekarang kita run. Nah, sekarang kalau berhasil, semua variabelnya nanti akan di save di sini. B sama dengan 10, F sama dengan 1, K sama dengan 20, M sama dengan 1. Kalau kalian mau ganti, bisa langsung ganti aja. Misalnya K sama dengan 100. Kita run. Nah, K-nya otomatis ke-update sama dengan 100. Tapi tadi kita butuh 20. Ya udah, berarti K sama dengan 20. Nah, setelah itu kita run di sini. Nanti ketika kita run, script tadi akan kepanggil dan nilai M ini, nilai min B ini, dan nilai min K ini, dan nilai F ini akan terisi dengan nilai script yang kita isi. Run. Nah, kalau berhasil, nanti scope ini akan muncul seperti ini. Nah, fungsi ini tidak bisa mencapai nilai 1, dia akan hanya landai pada nilai 0,05. Seperti itu. Dengan formasi nilai B sama dengan 10, K sama dengan 10, B sama dengan 10, K sama dengan 20, M sama dengan 1, F sama dengan 1. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita langsung sambung ke domain frekuensi. Domain frekuensi buka. apa? Ngapain sih? Bukan aja istilah ngapain sih lu? Jangan berantem.
Ya, ada apa? Oh ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke domain frekuensi. Kita buka MATLAB yang baru, new, blank model. Nah, tidak apa-apa, nanti kita biar bisa langsung. Sebenarnya kalau kalian ingin, tadi kan scope-nya ada 4, kalian buka aja masing-masing semuanya. Ini kecepatannya, jadi ini x dot, profilnya seperti ini. Dia nilainya puncaknya di 0,75 dan lama-lama landai turun hingga akhirnya tidak punya kecepatan lagi. Profil kecepatannya seperti itu. Lalu profil percepatannya seperti ini. Dia peak-nya di 1 karena tadi kan kecepatan. Lalu tiba-tiba di sini juga turun kan. Karena tadi kecepatannya turun hingga mencapai negatif dan akhirnya stabil di 0 karena tadi kecepatannya juga di 0. Nah, kalau dilihat dari sini, kecepatannya 0 itu karena posisinya dia landai di 0,5 dan tidak berubah lagi. Seperti itu. Jadi tadi mempercepat hingga akhirnya melambat dan landai tidak punya kecepatan lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di F tadi kita isi 1 kan. Maka dia stabil di 1. Kalau kita ganti tadi F dengan misalnya 100, maka dia akan nilainya 100. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat modul tadi dengan fungsi transfer sederhana. Sebenarnya kalau kita ada di modul sini, tapi kalau mau penjelasan lebih jauh lagi, ada di slide latihan soal. Di sini, di slide respon steady state halaman 28-30, kenapa fungsi ini ditransformasi Laplace menjadi ini. Nah, oke, sekarang kita buat. Ini sebenarnya lebih sederhana daripada tadi. Berarti kan kita tadi ada M sebagai denominator, ada B, ada juga K. Berarti denominatornya ada M, ada B, ada K. Kalau bisa apply, oke. Kalau tidak terlihat bisa diperbesar seperti ini, seperti biasa. Lalu kita berikan di input step dengan nilai final value-nya F, apply, oke, dan scope. Nah, tarik. Ini adalah input, ini adalah output. Seperti itu. Kita save. Latihan modul 24, latihan modul 242 ya. Latihan modul 42 save. Nah, kita buat script baru di sini karena yang dipanggil kan udah beda kan sekarang. Yang dipanggil tadi kalau di script yang lama itu adalah latihan modul 2. Sekarang kita ingin memanggil latihan modul 2 part 2. Karena ini dipakai untuk memanggil script yang pertama tadi, sekarang kita buat script baru saja. Script. Nah, daripada capek mengetik, ini tinggal copy. Tapi nanti bedanya pakai simboling yang baru. Save. Seperti biasa, jangan sampai mirip dengan
simulasi yang dipanggil, save. Nah, setelah itu kita run. Tidak ada error message 0, sudah berarti berhasil. Lalu kembali ke sini, kita run, kita lihat outputnya, apakah sama dengan tadi? Sama. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya frekuensi domain sama frekuensi waktu itu tidak ada bedanya, yang berbeda mereka hanya ditransformasi Laplace saja. Nah, sekarang saya ingin teman-teman, ya kalian semua, melakukan percobaan dengan memodifikasi nilai BKFM, diperbesar, 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 diperkecil, diperkecil, diperkecil. Nanti kalian coba sendiri masing-masing. Nanti ada satu soal yang menggunakan NIM kalian. Jadi saya harap kalian semua mencoba. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum coba masing-masing? Untuk Iya, pertanyaannya Pak. apa saja yang harus dianalisis? Itu semua sudah ada di modul, kalian bisa panduan modulnya ikuti. Sebenarnya ini step by step itu juga udah ada di modul, kalian bisa ikuti. Analisisnya kalian bisa ikuti dan juga jawab dari situ. Oke? Kalau ada pertanyaan sebelum... Sebenarnya kalau nggak ada pertanyaan udah selesai loh. Nggak ada, Pak. Jadi cepet-cepet itu ya, bahkan malam ya udah nggak apa-apa. Ya udah saya tunggu ini sampai Kamis minggu depan. Kamis minggu depan kita akan masuk ke tuning. Oke? Caranya tadi kemarin gimana sih? Pause dan stop ya? Atau stop langsung juga nggak apa-apa?